yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Granah Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Kediri. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat nikmat dari Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di tempat yang insya Allah ridhoi dalam kegiatan inspirasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Kediri Kabupaten Lamongan tahun 2023 dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mampu membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 1 Granah Jombang, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif, dan yang keempat yakni penutupan. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini senantiasa membawa hal yang positif dan juga hal yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni sambutan Kepala SD Negeri 1 Granah Jombang kepada Bapak Marsuko SPG MMPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya lihat ini luar biasa, ada ibu aja, tapi ini luar biasa, sudah lalang buana di dunia tutorial, di dunia struktur, sebagai narasumber di kalangan dunia pendidikan sudah tidak asing lagi. Para Menteri Mas Nadiem ini sudah saya absen satu-satu saja, hanya 5 orang. Yang berikutnya ini ada buku Stalin, ini juga luar biasa, masih ada Cikuda, ya, dan kepala sekolah lagi, jadi luar biasa. Saya kira sudah tidak calon guru penggerak, tapi sudah guru penggerak, karena beliau sudah menggerakkan kegiatan di satu lembaga termasuk Mbak Ika. Ini kasih lagi buat saya yang kemarin pada saat saya di BMI dua kata dalam hal saya
juga luar biasa, ini sudah malam melintang di dunia luar sekolah, terutama di istilah pramuka ini. Pokoknya kegiatan pramuka Gubring ya tak teluk bagian mereka berkat-berkat sudah masuk di jajaran guru sekolah ya. Itu pantas jadi guru penggerak karena sudah bisa menggerakkan ya segala lini dalam bidang kependidikan ini. Namun demikian Pak Syahrul ini ngapunten, ada satu ini walaupun notabene bukan sekolah penggerak, tapi insya Allah sudah bergerak tanpa ada status sebagai sekolah penggerak. Tapi kami sudah bergerak. Kalau kami tidak bergerak sebelum ada sekolah penggerak, tidak seperti ini ternyata. Dulu Bu Agus Salim ini dulu pernah saya mengajar di sini, guru dia besok batin apa yang ada pada waktu sampai dengan sekarang sudah saya ubah di ini penggerak. Nah ini saya memberikan motivasi kepada guru saya, guru kami Desi Putritasari ini, guru saya yang juga sangat asik tanpa komando, kegiatan kumpul-kumpul itu pik ini satu semangat yang tidak ada pada guru-guru yang lain. Kadang-kadang ibu guru, bapak guru yang lain untuk gantian sambut nah sekarang karena sudah jadi guru penggerak beda, karena apalagi yang sekarang ini sudah ini ya apa ya, diseminasi aksi nyata. Kalau kemarin saya sempat ngobroli di PMN Lakon Merdeka Mengajar, itu ayo bergerak, ayo kita sudah di ambang lampu kuning, sekarang harus di lampu hijau, sekarang di lampu hijau semua. Kalau saya berada juga saya datang tak apa apa uji sekarang sudah di hijau, syukur nanti sudah karena ada perubahan regulasi yang kemarin dari biru turun dari hijau. Nah sekarang harus kita ke biru lagi. Apa caranya ini? Seperti yang kita laksanakan hari ini ya, ini aksi nyatanya ini. Mari aksi nyatanya itu konsep yang ada itu yuk kita segera, termasuk yang Bapak Ibu CPP dan guru penggerak ini ya untuk motivasinya lebih, karena di diseminasi itu menurut bahasa Inggris dari serapan bahasa Inggris dissemination yang artinya itu mengimbaskan atau menyampaikan informasi kepada orang lain agar informasi itu bisa diterima, bisa dirasakan dan bisa dilaksanakan. Untuk bergerak, katanya dulu di Lamongan ketika kami sudah berkarya itu bergerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Masih saya responsif, walaupun saya sudah tua tapi insya Allah saya harus responsif dalam hal yang penting. Pak pengajar praktek, alhamdulillah hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembahasan yang bagus dan bisa dipahami oleh yang menerima dan bisa dilaksanakan aktualisasinya di alhamdulillah hari ini karena ini saya harus berpesan juga. Ini ada WA dari dinas, saya harus ke sana untuk datang. Saya minta mas dulu saya ya nanti ada yang mengganti mas apa proyek apa ini syutingnya ya, videonya ya, karena jangan ambil setelah Jumatan Pak, nanti kalau setelah Jumatan tidak ada tugas, ada
izin Bu Desi ya, semoga aktualisasi desiminasi 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif ini bisa terimbas dengan baik. Pada intinya nanti kita menjadi irisan-irisan yang disiplin tinggi, dijalankannya ke anak-anak kita semua, jadi anak-anak yang punya disiplin. Dan semoga aksi nyata ini nanti akan dipahami kita semua, dan sebagai pengajar praktek Pak Syahrul nanti bisa memberikan proteksi sehingga apa yang dilaksanakan oleh saya harap semua bismillah insyaallah lulus sebagai guru pembina. Saya kira itu, jadi mohon maaf, dan saya terus mohon izin saya harus berkelang ini hanya tadi yang akan sampai setelah Jumat. Saya bersenang mohon izin Mbak, kita laksanakan yang baik, dan mudah-mudahan kita ini sudah di P1 Mbak, jadi nanti saya minta di sini dituturi jalan yang sampai geser orang soalnya sedikit malah ketika masuk tanggal 1 kan harus di P1, tapi tanggal 1 karena saya pulang ya Mbak, itu tetap di sini. Ini kok pakai Maret itu saya diregulasi ya. Itu saja, kok kayaknya saya sudah dimintai berkas, nggak tahu untuk apa. Saya sudah kemarin bilang, Pak, aku kepindahan SD Riane yo, iso juga dari kepala sekolah, tapi ngakas langsung kurang apa tes. Saya kira Pak, ini kalau sudah makasih kebijakan kebijakan. Saya kira itu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan setelah lagi pembukaan selesai, saya langsung izin dan Mas Budi kita izin untuk saya ajak dan tentunya lancar karena saya masih agak muda ini kali juga akan masih kemudian secara baru di rumah sakit Pak, jadi ya ini semangat, saya tetap semangat, semoga semuanya juga sehat selalu dan diberi Allah bisa kita dapat sesuatu yang baik sesuai Sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Dratan Lubang, Bapak Masuko SPG MKPD. Selanjutnya yakni penyampaian desiminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kepada Ibu Yesi Puspitasari SPD, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dratan Lubang, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Syahrul, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan Kecamatan Kedungring, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Dratan Lubang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang indah ini kita dipertemukan dan berkumpul bersama dalam kegiatan belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita tentang ajaran agama Islam. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, mari kita bersama-sama
belajar mengenai budaya positif yang tentunya tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selama kegiatan beberapa bulan ini yang telah saya lalui sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di situ saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang baru yang tentunya akan menjadikan referensi untuk diri saya sendiri sebagai seorang pengajar agar kegiatan belajar mengajar saya lebih optimal kembali. Mari Bapak Ibu sekalian kita belajar mengenai desiminasi budaya positif. Capaian umum pada modul ini yaitu modul 1.4, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Sesuai dengan kurikulum yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri kita, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim, kurikulum kita tentunya bergeser lagi di Bapak Ibu menjadi sekarang kurikulum Merdeka Mengajar. Dari kurikulum K13 kita bergeser dan berpindah menjadi kurikulum Merdeka Mengajar. Yang kedua, capaian umum pada modul ini adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian yang ketiga pada modul ini adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Monggo Bu Maya dilanjut. Yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama atau yang akan kita pelajari bersama-sama di sini yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat teori kontrol yang ada pada perubahan paradigma ini perlu kita kaji secara bersama-sama ya Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama mengontrol murid, bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita tentu harus mengontrol peserta didik kita atau murid-murid kita. Kita harus mengawasi dan sesuai dengan kurikulum yang sudah dicanangkan oleh Mas Nadiem ya, bahwa kita harus menuntun apa yang menjadi keinginan, minat dan bakat peserta didik kita. Tidak seperti guru yang tempo dulu ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lama-lama atau yang senior saya mungkin kalau dulu kita memaksakan kehendak kita atau kita harus murid ini harus pandai, harus disiplin, harus pintar. Targetnya seperti itu. Tapi kalau sekarang beda lagi ya Bapak Ibu guru. Kita sebagai seorang guru kita hanya menuntut murid apa yang menjadi keinginan, bakat yang ada pada diri peserta didik kita harus kita pacu sampai benar-benar peserta didik itu memperoleh hasil yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian ilusi yang kedua yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin itu dulu Bapak Ibu guru. Kalau kita mengkritik dulu kita suka mengkritik peserta didik kita, mungkin suka kita mohon maaf ya, suka kita menjudge anak didik kita, suka kita membunuh karakter anak didik kita dengan mungkin ada perkataan 1, 2, 3 yang tanpa kita sadari itu dapat membunuh karakter
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu mungkin masih seputar dunia yang kolot di Bapak Ibu guru. Kalau orang dewasa itu memiliki hak, dia berhak, Bapak Ibu guru itu berhak untuk memaksakan kehendak anak. Tapi kalau sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau sekarang malah kita mengikuti apa yang menjadi kemauan anak-anak kita, mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Tugas kita adalah mengawalnya sampai dengan sukses. Itu ya Bapak Ibu. Mohon dilanjut Bu Maya. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi impliksiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tentunya dari jenjang SD sudah kita kenalkan dari peserta didik kita, yaitu kelas 1 dan kelas 4 penerapannya. Mungkin tahun ini mungkin semuanya ya yang diimbaskan, tidak hanya kelas 1 sampai kelas 4. Kita masuk di kurikulum Merdeka Belajar dan mencetak anak-anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 segmen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Dan yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sudah ada lagunya nih Bapak Ibu guru, tentunya tidak asing lagi oleh Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru di jenjang SD. Mungkin setiap hari ini sudah digembor-gemborkan atau dinyanyikan secara bersama-sama dengan peserta didiknya. Monggo Bu Maya dilanjut. Selanjutnya yaitu mengenai disiplin. Disiplin ini artinya belajar Bapak Ibu guru. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah perso, sudah mengetahui bahwa apa sih yang dinamakan disiplin itu. Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Tentunya di Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara mengenai kata disiplin itu kelihatannya sangat keras sekali ya, sangat keras sekali untuk anak didik kita. Mungkin kata-kata itu bisa juga dulu ya, mungkin bisa mengubah karakter anak. Anak harus disiplin seperti ini, harus patuh seperti ini. Tapi untuk sekarang mungkin kata-kata disiplin ini sudah berbeda lagi penerapannya atau konotasinya sudah berbeda lagi. Kalau disiplin itu mengenai apa yang kita hargai, kita menghargai seseorang, jadi kita harus disiplin ya. Atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau kita menginginkan sesuatu atau apa yang kita tuju, yang menjadi tujuan kita tercapai, maka kita harus disiplin dengan baik. Maupun
yang kedua yang kita pelajari yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama kita berbicara mengenai teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal ya, motivasi luar yang ada pada diri manusia. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi internal yang ada pada diri kita, yang ada pada diri Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu menjadi tujuan disiplin yang baik, disiplin yang kita terapkan pada anak didik kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersama, yang ketiga sebagai teman, kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Kemudian sebelum kita bahas mengenai posisi kontrol yang tadi, kita berbicara dulu apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, tujuan mereka atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah kita berbicara mengenai restitusi, di sini ada ciri-ciri restitusi yang terdiri dari 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Restitusi yang ketiga ciri-cirinya yaitu tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri-ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri-ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu berbicara mengenai restitusi hukuman ya. Kalau hukuman mungkin cenderung memberikan kita biasanya sebagai seorang guru. Mungkin dulu ya, kalau sekarang sudah berbeda lagi. Mungkin dulu kita suka menghukum murid kita. Padahal sebenarnya menghukum murid itu bukan solusi yang terbaik Bapak Ibu ya. Yang betul itu adalah kita memberikan restitusi kepada murid kita. Kita menawarkan, kemudian kita mencari jalan keluarnya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita dengan baik, dengan cara kita melakukan restitusi, bukan dengan cara menghukum peserta didik kita. Lanjut, baik. Yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yang kita belajar bersama ya, kita bahas bersama-sama yaitu mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tentunya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Apa sih Bapak Ibu fungsinya keyakinan kelas? Mungkin ya, keyakinan kelas ini juga bagian dari disiplin Bapak Ibu guru yang kita terapkan di lingkup kecil kita di dalam kelas kita lah tentunya ya.
Bapak Ibu guru memiliki keyakinan kelas masing-masing yang tentunya berbeda juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini Bapak Ibu terutama untuk mungkin anak SD. Kalau kita berbicara disiplin, tentu kita sebagai seorang pengajar yang ke jenjang SD, setiap hari kata itu disiplin itu kita gembar-gembarkan kepada peserta didik kita. Tapi tidak banyak dari peserta didik kita yang belum memahaminya. Mereka masih saja melanggar aturan. Mereka masih saja tidak disiplin. Mereka masih saja berbuat yang menurut mereka itu baik. Bagaimana Bapak Ibu kita mengantisipasi untuk permasalahan tersebut? Untuk mengantisipasi masalah tersebut, kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas. Jangan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kan kesannya kita memaksa peserta didik kita harus melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melakukan keyakinan kelas, tentunya keyakinan kelas itu proses menciptakan keyakinan kelas dengan cara kita mengumpulkan semua peserta didik kita yang ada di kelas. Kita buat peraturan-peraturan yang ada di kelas, kita sepakati bersama supaya peserta didik kita sama-sama mengerti dan mereka bertanggung jawab atas kesepakatan yang mereka yakini atau mereka bentuk secara bersama-sama. Lanjut Kumaya. Kemudian ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 5 di Bapak Ibu guru. Yang pertama ini saya mengajar di kelas 5 Bapak Ibu. Saya menerapkan keyakinan kelas ini bersama peserta didik saya. Yang pertama saya menerangkan kenapa kita harus membuat keyakinan kelas supaya kelas kita menjadi kelas yang disiplin. Semua anak-anak bisa mematuhi dan anak-anak masing-masing memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjaga satu sama lain. Lanjutnya setelah saya membagikan kertas di Bapak Ibu guru ke peserta didik saya kelas 5, saya kami semua sepakat untuk membuat keyakinan kelas yang bunyinya sangat bermacam-macam. Di antara jumlah kelas murid saya ada 32 anak, satu kelas 5 itu. Yang keyakinan kelasnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Setelah semuanya kami keyakinan itu saya tempelkan ke depan, biar semua teman-temannya membacanya. Kemudian lanjut kemudian kami kesepakati bersama. Saya sebagai wali kelas 5, kami menyepakati hasil dari keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Yang pertama yaitu masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu, yaitu pukul 7:15 karena di SD kami pukul 7:15 sudah bel masuk. Kemudian kita melaksanakan kegiatan yang rutin kita lakukan yaitu senam pagi. Setelah senam pagi, pembiasaan yang kedua yang kami lakukan di SD kami adalah melakukan doa bersama. Kemudian setelah itu kami baru masuk ke kelasnya masing-masing. Dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kedua adalah mengikuti kegiatan berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Jadi semua anak-anak itu harus mengikuti. Kalau tidak kenapa kami sepakati seperti ini Bapak Ibu? Karena untuk kelas 5 gitu Bapak Ibu,
lebih dewasa lagi. Itu susah Bapak Ibu guru diatur, terutama untuk berdoa. Saya kenapa melakukan kesepakatan seperti ini? Karena setelah saya teliti dan saya lakukan langsung pemahaman terhadap anak-anak, ternyata banyak anak-anak yang tidak mengikuti berdoa, terutama anak laki-laki, terutama yang bangkunya di deretan belakang. Berhubung jumlah murid kami itu lumayan ya Bapak Ibu, jadi kalau kita tidak membuat kesepakatan seperti ini, anak-anak juga seenaknya sendiri, tidak mengikuti doa di awal dan di akhir pelajaran. Kemudian kesepakatan yang ketiga yang kami sepakati adalah saling menghargai dan menghormati sesama warga kelas. Jadi tidak hanya menghormati yang ada teman-temannya yang ada di dalam kelas saja, di luar kelas, kakak kelasnya, adik kelasnya, saling menghormati, itu wajib ya. Kemudian kesepakatan yang keempat yaitu memperhatikan ketika Bapak Ibu guru memberikan materi. Tidak sedikit Bapak Ibu guru, anak-anak itu mungkin ya kalau kita menyampaikan materi cenderung monoton, mereka itu bosan. Kalau tidak diselingi dengan bermain, tentunya mereka itu bosan. Terus dari kejenuhan mereka, dari kebosanan itu, anak-anak bicara sendiri, tidak memperhatikan apa materi yang kita sampaikan. Kemudian kesepakatan yang terakhir adalah kita di dalam kelas semuanya harus bahagia. Itu penting Bapak Ibu guru ya. Karena kalau tidak bahagia, apapun materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak didik kita tidak dapat mereka terima dengan baik. Itu tadi kesepakatan kelas yang contoh kesepakatan kelas yang saya sepakati di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita mari belajar bersama mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, hukuman adalah paksaan. Yang kelima, hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang keenam, hukuman konsep diri yang buruk. Yang keenam, hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang ketujuh, hukuman adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Betul Bapak Ibu, sebenarnya hukuman itu untuk tidak baik untuk anak didik kita. Ya itu tadi kita kan sudah berbicara restitusi. Yang baik adalah melakukan restitusi, karena hukuman itu cenderung menyakiti hati anak kita sampai kapanpun di Bapak Ibu. Kalau tanpa kita sadari, misalnya kita menghukum anak kita dengan kata-kata yang tidak bisa diterima dengan baik oleh anak didik kita, sampai mereka dewasa, tentunya mereka pasti akan mengingatnya. Oh iya, bahwa dulu saya pernah dihukum oleh ibu guru saya, oleh bapak ibu guru saya seperti ini, sampai saya sakit hati, sampai sekarang pun saya sakit hati. Biasanya sih seperti itu Bapak Guru, tapi saya yakin Bapak Ibu Guru untuk saat ini adalah Bapak Ibu Guru yang hebat, yang tidak pernah melakukan hukuman, tapi melaksanakan restitusi. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua adalah konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, stimulus tambahan. Yang kelima, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Yang keenam, konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang keenam, konsekuensi adalah kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Tentunya hukuman dan konsekuensi ini hampir memiliki kesamaan, tapi di sini juga ada perbedaannya yang tadi sudah ada dan sudah bisa Bapak Ibu guru Beksani pada layar di depan ini. Maka lumayan belajar. Yang keempat, materi pembelajaran keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan
manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Kelima aspek ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama ada identitas salah atau identitas gagal, kontrol dari luar di bawah ibu. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, dan ada identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Yang tadi berhasil atau suksesnya ada yang dari luar, ada yang kontrol dari luar, kemudian ada yang kontrol dari dalam. Yang pertama adalah sebagai penghukum tadi, okay? Di sini guru berbuat menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu adalah menghukum. Sebenarnya antara menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu semuanya harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Dan yang pertama adalah posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Bapak Ibu guru tidak hanya sebagai seorang orang tua di sekolah, tapi kita juga harus sebagai teman. Dalam artian di sini teman yang ada batasannya. Jangan sampai kita menjadi teman yang tidak ada batasannya dengan murid-murid kita. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai seorang pemantau kita. Sebagai Bapak Ibu guru harus memantau peserta didik kita, mengarahkan apa yang menjadi bakat dan minat peserta didik kita, memantau mereka, memantau kegiatan belajar mereka, memantau karakteristik mereka, memantau bagaimana karakter anak-anak kita. Itu adalah suatu keharusan yang kita miliki sebagai seorang guru. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Di sini Bapak Ibu guru bisa memecahkan masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kemudian berbicara mengenai posisi kontrol, ada identitas yang gagal, kemudian ada yang identitas yang sukses. Yang termasuk posisi kontrol identitas gagal atau dari luar diri kita adalah kita sebagai seorang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang gagal itu yang tidak bisa diterapkan adalah kita sebagai seorang penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses yang berasal dari luar diri kita, yaitu kita sebagai seorang teman atau pemantau. Tadi sudah dibicarakan bersama, kalau kita sebagai guru itu juga bisa sebagai teman, juga bisa sebagai seorang tua, juga bisa sebagai seorang atasan di dalam kelas maupun di lingkup kelas maupun di luar kelas. Kemudian identitas berhasil yang berasal dari kontrol diri kita adalah sebagai seorang manajer. Kita harus bisa menjadi seorang penengah di sini Bapak Ibu guru untuk peserta didik kita, terutama anak-anak yang memiliki masalah dalam pembelajaran. Di situ tugas kita sebagai seorang manajer adalah kita mencari solusi yang terbaik untuk anak didik kita supaya masalah yang dihadapi oleh anak didik kita itu bisa terpecahkan dengan baik. Lanjut mulai. Materi pembelajaran yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Lanjut mulai. Di sini ada budaya positif penerapan segitiga restitusi. Lanjut mulai.
dengan karakter pelajar profil Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Urutan dari kita melaksanakan segitiga restitusi ini adalah yang pertama tadi dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang berisi nilai kebijakan universal dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Mereka tidak hanya sekedar melaksanakan keyakinan kelas untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebijakan yang bisa dilaksanakan di lingkungan kelas. Itu tadi sudah kita bahas bersama-sama. Monggo Bu Maya, lanjut. Bapak Ibu Guru berbicara mengenai segitiga restitusi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Lanjut, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam pembelajaran kami di kelas 5G. Untuk kasus yang pertama adalah siswa yang bermain dan berbicara ketika kegiatan berdoa di awal pembelajaran. Sesuai dengan tadi keyakinan kelas yang sudah kami kesepakati di kelas 5 itu tadi, ternyata ada salah satu anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Lanjut ya. Pada hari itu, hari Sabtu pagi jam pertama di kelas 5 pada kegiatan awal pembelajaran yaitu berdoa, terdapat salah satu siswa yang bernama Sakyan Ukta Alvaro tidak mengikuti kegiatan doa di awal pembelajaran dengan tertib. Dia bermain kartu sambil berbicara sendiri. Lanjut Bu Maya. Ini saya amati ya anaknya, ternyata dia itu bicara sendiri bermain kartu. Kemudian saya dekati dan saya tepuk bahunya. Lanjut Bu Maya. Itu tadi yang pertama adalah keyakinan kelas ya. Menstabilkan identitas ini yang saya lakukan. Saya panggil anaknya Bapak Ibu Guru nih. Di sini saya tanyai dia kenapa tidak melaksanakan atau mengikuti kegiatan doa malah bermain kartu sendiri.
yang sudah saya lakukan untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Lanjut Bu Maya. Kemudian kasus kedua ini kita skip saja Bu Maya, langsung hampir mirip sih, cuma ini kasusnya terlambat. Jadi saya kira sudah dilalui saja Bu Maya. Kemudian setelah saya melakukan kajian, ada tanggapan dari anak atau pendapat siswa. Segitiga restitusi atau kegiatan segitiga restitusi itu, kita juga perlu menanyakan kepada anak-anak kita bagaimana pendapat mereka setelah dilakukan restitusi. Apakah mereka senang atau mereka malah sakit hati, itu juga perlu kita tanyakan pendapat anak-anak didik kita. Kesimpulannya di sini saya menyimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin kegiatan belajar kita pada siang hari ini sudah berada di titik terakhir, di penghujung terakhir yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang disiplin positif. Dari kegiatan belajar ini mungkin ada Bapak Ibu Guru yang ingin menanyakan atau ingin menyampaikan unek-uneknya, monggo saya persilahkan. Monggo, Bu Nani, barangkali. Oh iya, Bu Abi. Menarik sekali yang disampaikan Bu Desi terkait dengan disiplin positif, latihan kelas, kemudian tadi sudah melaksanakan restitusi. Ini tentu hal yang baru bagi kami para guru dan ini sangat menarik. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika dalam kasus-kasus yang dihadapi anak-anak itu selalu yang terbaik adalah dengan pendekatan dan praktik restitusi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dilakukan BSI ini juga sudah ditularkan kepada teman sesama di tempat kerjanya, sehingga teman-teman terinspirasi dan juga ikut mempraktikkan kegiatan restitusi tersebut. Terima kasih BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wafidin untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu tadi menanyakan apakah restitusi itu adalah suatu cara yang terbaik yang kita
dari Bu Afi yang sangat menarik. Yang kedua yaitu apakah kegiatan restitusi ini sudah saya terapkan di sekolah dan sudah saya tularkan ke Bapak Ibu guru yang lain. Ya, masuk adik ayo. Masuk. Insya Allah Bapak Ibu guru sebelum saya melaksanakan kegiatan restitusi ini, Bapak Kepala Sekolah saya atau pimpinan saya sebagai manajer saya terlebih dahulu melaksanakan kegiatan restitusi ini. Bahkan sebelum adanya mencanangkan tentang kurikulum merdeka, Bapak Kepala Sekolah saya itu selalu menjadi panutan untuk kami sebagai seorang guru yang ada di lingkup SDN 1 Derajat Pelumbang. Beliau kalau menyelesaikan masalah itu tidak seperti, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya sendiri Bapak Ibu, dulu saya kalau menyelesaikan masalah itu, anak itu langsung saya jas, langsung saya marahi di tempat, di depan teman-temannya. Tapi setelah saya mendapatkan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah saya, sebelum saya mengikuti kegiatan CPG ini ya Bapak Ibu, CBP, ternyata saya mendapatkan ilmu di sini yang sangat menarik dari Bapak Kepala Sekolah saya sebagai seorang manajer, bahwa tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hukuman. Langkah yang pertama yaitu memanggil anak tanpa di depan teman-temannya. Mungkin kita tadi menstabilkan identitas tadi, kita panggil anak didik kita tanyai kenapa melakukan perbuatan seperti itu, kenapa melanggar aturan. Itu penting di Bapak Ibu. Setelah saya cermati dan saya pikir dan saya rasa dalam diri saya sendiri, oh ternyata langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah saya itu ternyata memang anak-anak itu beda Bapak Ibu dulu itu. Ketika anak-anak Pak Marsuko sudah melakukan restitusi, dengan saya menghukum anak-anak itu hasilnya sangat berbeda 180 derajat. Anak-anak malah lebih melaksanakan apa yang dilakukan Pak Marsuko, karena di situ Pak Marsuko itu menenangkan anak-anak itu dengan tenang, kemudian dia menunjukkan bahwa ini loh nak, kegiatan ini itu tidak baik untuk sampean, kegiatan ini itu kurang baik, seharusnya sampean itu gini nak ya, yang baik itu gimana, ayo kita laksanakan. Saya dulu mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah paham kalau saya itu dulu itu mungkin otoriter ke anak-anak itu. Kalau anak-anak tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, langsung saya marahi di tempat. Tapi setelah saya sendiri mendapatkan restitusi dari Bapak Kepala Sekolah saya, ternyata dia memarahi anak itu tidak baik, tidak bagus. Buktinya setelah saya marahi, anak-anak tidak jerah, malah lebih anak-anak itu malah lebih dia bangka. Boten iki Pak, nggak takut sama sekali dengan saya. Malah saya ini dianggap angin Pak, nggak diperdulikan dulu itu gitu. Saya memposisikan diri saya dulu seperti itu. Kemudian saya berubah menjadi teman mereka, saya dekati mereka dengan tujuan supaya saya tahu apa yang masalah-masalah apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Ternyata hasilnya beda. Tanpa saya otoriter seperti dulu, ternyata anak-anak sekarang kalau saya sudah saya membiasakan diri seperti pagi. Selamat pagi anak-anak hebat. Kalau anak-anak yang masih rame belum baris seperti kegiatan pagi ya, senam pagi, saya kalau memimpin senam pagi, kami bergiliran semua Bapak Ibu guru kalau melaksanakan kepemimpinan di senam pagi. Kalau anak-anak masih belum disiplin, tidak saya marahi Bapak Ibu guru sekarang, tapi saya berikan kata-kata gini, anak-anak hebat SDN 1 Derajat Pelumbang yang belum baris, yang belum mendapatkan tempat, yang belum bisa disiplin, Bu kita doakan ya, semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang lebih disiplin lagi, kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah seperti itu. Setelah saya gembor-gemborkan kata-kata seperti itu, anak-anak
langsung disiplin semuanya Bapak Ibu, tanpa otoriter. Ayo kamu harus disiplin, sudah tidak berlaku lagi. Mungkin dulu iya Bapak Ibu guru, sampai tetangga kanan kiri sekolah saya itu ada yang mengkritik saya, katanya guru itu suaranya cepreng, kok senengane kok ngonoki murid kok di konoki kaya ngono. Ya memang Bapak Ibu guru nggih, anak-anak kita berbicara, anak-anak apalagi anak-anak SD itu susah Bapak Ibu guru kita mengendalikan mereka itu. Kalau kita tidak sabar, ekstra sabarnya, wah luar biasa, bisa-bisa darah tinggi. Mungkin dulu iya Bapak Ibu guru, saya sepaneng nggih. Tapi kalau saat sekarang saya lebih santai menghadapi mereka. Mereka saya jadikan teman. Saya bersama-sama mereka. Jadi sekarang alhamdulillah sekali anak-anak sini semuanya sekarang sudah berbeda jauh dengan dulu. Bapak Ibu, itu kalau Bu Afi untuk ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman semuanya sudah tanpa saya harus menginstruksikan, tapi kepala sekolah saya sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kita semua sama-sama melaksanakannya dengan bersama-sama. Oke. Bisa diterima Bu Afi ya? Terima kasih Bu Afi atas masukannya yang indah ini. Oke. Mungkin barangkali Bapak Ibu guru yang lain masih ada. Pak Sandani ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Dari kalimat awal sampai akhir, tadi ada segitiga institusi, ada kesepakatan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol. Sebenarnya itu saling berkaitan. Jadi awal keyakinan, kemudian berharap kita di sini jangan kalau biyen aku mulang ya saya kiri hasilnya jadi menteri, kalau biyen aku mulang ya saya kiri jadi pejabat. Hal inilah kadang-kadang kita tidak sadar. Alah perubahan jadi sopo. Hal ini harus kita rubah. Seperti halnya kata disiplin itu kita salah. Ternyata disiplin itu menurut kita, anak kalau tidak kita melanggar sesuatu aturan yang ada di sekolahan, tata tertib, itu gak disiplin. Padahal tadi kata-kata disiplin ada belajar. Itu kita sudah salah konsep kita. Sehingga kita rubah, oh ternyata disiplin ada belajar. Bukan disiplin itu menjalankan sesuatu tepat pada posisinya. Nah, kemudian aturan, ayo kita rubah, jangan tata tertib. Apa? Keyakinan. Awalnya memang aturan, tapi posisi selanjutnya menjadi keyakinan. Ini aku gak ngene, seperti tadi. Helm itu merupakan aturan. Tapi kalau kita tidak sadar diri, takut karena nanti ditangkap polisi, apakah itu aturan? Iya. Tapi kita ubah. Nek aku kanggo helm, kok nek tiba bablas kabeh lah. Berarti keyakinan. Nah, dari keyakinan kemudian segitiga restitusi tadi, memang betul segitiga restitusi itu adalah hal yang baik. Kak langsung menjustis anak. Berdiri di depan kelas, bersihkan lantai, nah, bukan itu. Tapi apa? Dipanggil. Nah tadi kenapa kok melakukan itu? Dikembalikan kepada dirinya sendiri. Saya gini-gini. Jangan memberi solusi. Tuh, kok memberi solusi? Biar solusinya dicari sendiri. Itu tujuannya akan timbul intrinsik tadi. Kalau solusinya kita berikan, berarti masih berharap instinktif timbul pada dirinya sendiri, sehingga kita bukan menjadi solusi atau problem solving,
konseling, tetapi kita sudah menjadi coaching. Nah, ini kita rubah. Selama ini guru termasuk kita sendiri sebelum mengenal kurikulum Merdeka ini, justru mau terlambat dihukum tidak sesuai dengan konsekuensinya. Apa? Wae pelajaran dihukum Melayu, dan itu sering tetangga kita, tetangga kelas. Karena apa? Yusuf mau halah ngulu-ngulu dari presiden. Nah, jangan. Hal ini kadang-kadang kita tidak bisa menerima. Kemudian yang paling terakhir, posisi kontrol kita tadi 5 seharusnya di mana? Di manajer. Selama ini kita posisi kontrol di Pak Guru. Kita rubah. Bagaimana ya kita belajar. Kita belajar dengan segitiga restitusi tadi, otomatis kita nanti arahnya ke posisi kontrol yang terakhir. Apa? Manajer. Kalau kita melakukan segitiga restitusi. Karena apa? Segitiga restitusi itu kembalikan ke anak. Menstabilkan tadi posisinya. Walau Pak Guru Bian pernah melakukan itu, nah nggak apa-apa. Saya juga pernah melakukan. Nah nanti akhirnya kalau melakukan seperti itu baik apa tidak, nanti kan akan sadar sendiri. Nah itu terima kasih. Ini sebagai penguatan, mungkin itu berarti mulai dari keyakinan kelas, kemudian mulai dari segitiga restitusi, kemudian dari 5 posisi kontrol itu saling berkaitan. Dan yang paling terakhir adalah filosofi ganti. Selama ini kita itu jati diri Indonesia itu sudah lama, dari dulu. Sekolah itu masih takut oleh nilai. Bahkan orang tua itu ya kadang menyekolahkan anak itu pengen nilai ini apik. Termasuk guru saiki gak dirubah. Kok nek nilai KKM padahal sekarang sudah nggak ada. Jangan takut memberi nilai 4. Lebih baik daripada kita memberikan nilai 7 tapi tidak sesuai dengan profil Pancasila. Artinya apa? Nilai dan nilai itu yang diraih oleh guru dan orang tua. Ayo kita arahkan sekarang yang dikejar adalah profil pelajar Pancasila. Jadi karakter. Sehingga kemarin rapot, sebelum memberi rapot internal, kalau P5-nya belum diisi, tidak muncul. Gitu. Jadi karakter nilainya P5-nya itu baru dikerjakan setelah itu rapot yang internalnya itu. Kadang-kadang gini, masih ada pertanyaan gini, di SMP nanti juga nilai Pak, di SMA juga akan nilai. Ya memang ini baru peralihan. Jangan takut kok itu Pak Menteri kok. Saya ini menirukan Pak Menteri, tangan panjangnya Pak Menteri. Kadang-kadang guru itu ini, Pak dari SMP saya nilai kok. Ya memang perombakan ada 2 kurikulum ini belum disekat sama sekali. Kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Nah mungkin karena ini selentingan kurikulum 2013 yang akan datang atau tahun yang akan datang ini, di tahun pelajaran berikutnya ini adalah seluruh kelas sudah melaksanakan IKN, implementasi kurikulum. Dan yang saya sayangkan kadang-kadang itu malah saya masih pilih 1, mandiri belajar, tetapi tidak ingat bahwa itu sudah IKN. Kalau sudah IKN kok 13 ya dipakai terus. Maksudnya apa? Keseluruhan utuh 13.
Padahal sajane 13 tapi dicari yang penting-penting saja. Artinya apa? KD-KD yang esensial dicari lebih hati. Kemudian penerapannya cara ngajar juga cara kurikulum. Jadi sudah Bu Yesi, sudah teman-teman katanya kepala sekolah sudah menerapkan. Nah, monggo berawal dari kepala sekolah dan Bapak Ibu jangan takut, perubahan itu harus kita rubah. Jangan punya apa ya, kuku alah wong biyen aku mulang ya saiki dadi presiden. Jangan. Terus jangan juga punya pikiran alah besok menteri ganti lagi, jangan. Ada pertanyaan gini, kalau ada seperti pertanyaan itu tanyakan aja pada dirinya. Coba besok tahun 2030 pakaian apa yang kamu gunakan? Kan ada jawabnya. Saya tahun 2030 saya pakai apa? Pakaian warna apa? Saya nggak bisa jawab. Iya kan? Begitu juga sebaliknya. Besok kurikulum berubah, tidak bisa jawab. Makanya kurikulum yang ada ini kita ikuti. Terima kasih, dan sebagai saya beri oplos untuk Bu Yesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandoni selaku pengajar praktek saya sudah memberikan penguatan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kegiatan belajar bersama kita pada siang hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu guru, dan dapat kita terapkan pada lembaga pendidikan kita masing-masing dan kelas kita masing-masing. Di sini saya sebagai penyampai materi, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yesi dan kita cari Bapak Ibu. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan dan sudah bisa membuka pikiran kita tentang hal yang baru dan kita terapkan pembahasan tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kita telah melalui kegiatan pertama, kedua, dan ketiga, dan kita sudah berada di akhir kegiatan, yakni penutup. Pada kegiatan penutup ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan ini senantiasa membawa hal-hal yang positif untuk kita, dan kita senantiasa menjadi insan yang mau belajar dan terus mengikuti perubahan yang ada. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita akan